sore Kak Karlawan. Salam baku dapa lagi di dalam program kita bercerita dengan dinding episode yang ke-17. Seperti luar biasanya, setiap minggu kita ada program live IG bersama Kak Karlawan, di mana dalam program ini Kak Karlawan itu diberikan waktu yang luang, diberikan wadah untuk menceritakan pengalaman, bisa dibilang pengalaman hidupnya sih, dalam melibatkan diri dalam komunitas dinding itu sendiri gitu. Jadi kita akan dengar pengalaman-pengalaman Kakak Lawan. Kebetulan kita ada Kakak Lawan yang akan bercerita malam hari ini. Bakalan seru sih sebenarnya gitu. Oke. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam, Kak. Ini dapat dengar? Ada apa Kak? Cuman kayaknya nggak keluar deh headset. Bentar, kita coba ganti headsetnya dulu ya. Tapi suara dapat dengar Kak? Clear, Kak. Bagus atau kecil? Boleh. Oh ya, bentar ya Kak. Halo, tes. Boleh Kak, dapat dengar? Boleh, Kak. Oke deh. Kita sudah opening tadi. Jadi ini merupakan program. By the way, Kak sendiri sudah pernah nonton live IG dinding, maksudnya dengan dinding sebelumnya? Belum pernah sih, tapi yang sudah live. Jadi yang kayak yang di yang di reels posting setelahnya gitu. Ya. Ya. Oke. Jadi memang kita ini program mingguan sebenarnya. Yang sebenarnya ini dimulai dari beberapa tahun lalu, kalau nggak salah tepatnya itu tahun 2021 di masa pandemi. Jadi kan masa pandemi kan banyak, ya masa pandemi kan banyak yang Zoom, banyak yang lakukan secara live. Nah kita buka ajang ngobrol santai aja sama relawan sih. Untung-untungnya juga ini sebagai wadah relawan sebenarnya kan, kalau di kelas mengajar itu wadahnya adik-adik gitu. Nah di live IG ini wadahnya untuk setiap para relawan gitu. Kita memberikan penghargaan dengan memberikan waktu ruang untuk kakak relawan yang pengen cerita gitu. Dan pemilihan kakak relawannya juga kita lihat-lihat sih. Biasanya kita lihat apa sih yang sebenarnya bisa digali dari setiap kakak relawan sih gitu. Oke, tapi sebelum kita jauh melangkah dengan obrolan kita perkenalan dulu deh kayaknya. Kayak belum kenal. Jadi buat teman-teman yang akan join nanti, kita sudah kedatangan tamu baca kita. Nah, narasumber kita tuh biasanya astaga, sorry Kak. Narasumber kita tuh biasanya kita sebut teman baca cerita. Seperti pada program kita tuh baca cerita dengan dinding. Apa sih baca cerita dengan dinding? Kadang-kadang kan ada yang bilang, nah gila tuh baca cerita dengan dinding. Cuman kan dinding nama komunitas kita. Jadi baca cerita merupakan bahasa Manado gitu, ngobrol gitu. Nah, karena kita memang komunitas yang ada di kota Manado, jadi kita berupaya untuk merestorikan bahasa daerah, bahasa ciri khas daerah gitu. Jadi kita pakai baca cerita ding ding gitu. Oke deh. Kita mulai dengan perkenalan ini dulu ya, gitu. boleh. Silakan Kak diperkenalkan dirinya, nama lengkapnya, mungkin sama aktivitasnya kali ya, gitu. Boleh. Oke, halo semua. Salam kenal, salam baku dapa. Oke, jadi nama saya Junifiki Muko Arwan, biasa dipanggil Miko, dan kegiatan saat ini masih mahasiswa semester 7 sekarang. Wow, Kamiko ya. Berarti besok panggil Kamiko. Iya. Oke, Kamiko ini semester 7 di fakultas
Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris. Oh, sastra, oh iya, sastra budaya, sastra Inggris. Oke, selain aktivitas di kampus sebagai mahasiswa, kira-kira ada ada aktivitas di luar kampus nggak gitu, kayak ikut perkumpulan apa komunitas atau ikut apa gitu di luar selain kegiatan kelas Hmm, selain kuliah gitu. Kebetulan untuk sekarang tidak ada sih Kak, tapi pas sebelumnya itu tahun lalu sempat join dengan komunitas Marijo Belajar, tapi sekarang sudah dimisioner gitu, ganti periode. Oh gitu, jadi sempat sempat terlibat di komunitas Marijo Belajar begitu ya, Ya, gitu. Sampai tak bawa di komunitas ini juga. Nanti kita pengen cari tahu nih gimana ceritanya kami kok bisa terdampar di komunitas ini. Sebenarnya menarik sih, kenapa kemarin kita sempat mengundang ngajak tentang Kamiko, karena kita tertarik kebetulan kan juga, kita juga pegang media sosialnya Dinding gitu, tertarik sama satu postingan Kamiko gitu di Dinding gitu dengan case-nya yang cukup panjang, menarik dan unik. Mungkin nanti kita akan bahas itu lebih mendalam sebenarnya. Nah, mungkin untuk obrolan kita sekarang itu, Kamiko sudah berapa lama kenal komunitas Dinding secara pribadi gitu? Taunya itu dari mana gitu? oke. Tahunnya itu pas summer camp ini sih. Maksudnya kenal pas kegiatan summer camp beberapa bulan yang lalu sih. Dan kalau dibilang tahu, sebenarnya sudah mengikuti Instagramnya juga ya, mengikuti Instagram dari teman-teman juga sudah pernah bilang. Dan kalau komunitas dinding ini ternyata komunitas untuk anak-anak di pasar dan mengajar juga pasar. Jadi waktu itu sebelum memfollow komunitas dinding, saya kan pernah share-share mencari komunitas yang ada di Manado itu. Terus ketemunya salah satunya dinding Manado dan mulai dari situ follow. Gitu. Mungkin setelah follow tuh pengen tahu sih gambaran yang terlintas di pikiran gitu ketika tahu ada komunitas Dinding nih di Manado nih. Nah, gambaran awal terlintas di benak Kamiko sendiri tentang komunitas Dinding itu seperti apa? Ini berbicara sebelum ikut terlibat dalam kegiatan komunitas Dinding ya, masih sekedar mengenal gitu. Gambaran yang terlintas di pikiran Kamiko itu tentang komunitas Dinding itu seperti apa? Kalau dari saya pas lihat itu kan ada beberapa postingannya ya, mungkin tiap minggunya itu ada kelas mengajar dan pas saya lihat postingannya ternyata oh ada ya komunitas yang secara rutin mengajar dan kebetulan saya lihat itu memang semuanya anak-anak ya SD dan mungkin ada SMP begitu. Terus juga pas beberapa yang kayak ada putra-putri, ada duta-duta yang juga sempat mengajar di situ. Jadi pas saya lihat, oh ternyata komunitas dinding ini ternyata isinya relawan begitu, bukan suatu mungkin bukan suatu yayasan atau sponsor dari mana, tapi ternyata ini pas saya lihat ternyata kakak-kakak semua masih muda semua. Jadi pas tanggapan saya itu ya relawan begitu, isinya relawan. Iya, iya. Oke, oke. Itu gambaran awal ya gitu. Nah, berikutnya tuh gimana ceritanya Kamiko gitu. Cerita singkat aja gitu, gimana Kamiko bisa join komunitas dinding gitu. Kalau nggak salah sempat Kamiko mention tadi, so kenalnya dari summer camp, kegiatan summer camp. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana bisa itu bisa join apa ya, niat awalnya itu seperti apa ketika mau mendaftar mungkin di summer camp itu seperti apa ceritanya gitu itu mendaftar. Oke, sebenarnya pas tahu komunitas dinding ini, pas lihat IG-nya, Instagram-nya, sebenarnya saya tertarik untuk mengajar di situ juga. Dan sebenarnya pernah sih saya tanya ke salah satu ke Instagramnya, DM ke Instagram, bahwa apakah tiap minggu mengajar dan maksudnya kriteria apa yang boleh uh, untuk mengajar di situ. Dan dijawab ternyata
ini bebas untuk semua kalangan. Jadi kalau mau datang saja setiap hari Sabtu jam sekian. Dan kebetulan pas beberapa bulan lalu itu saya memang lagi apa ya Kak, kosong kegiatan begitu selain kuliah. Karena kuliah juga kayak ya sudah cuma tugas begitu, dan kebetulan tidak punya organisasi atau komunitas di luar. Jadi saya inisiatif untuk mencari suatu kegiatan di luar dan menemukan Dinding Manado relawan. Nah, kenapa pas menemukan Dinding Manado dan saya langsung tertarik karena ternyata ada open recruitment untuk summer camp. Nah, kenapa saya tertarik? Karena ya mungkin karena ini waktu saya begitu. Karena saya sudah sekian lama mencari komunitas, mengikuti relawan, mencari relawan yang bisa saya libatkan diri di situ. Dan juga karena sebelumnya saya pernah mengajar juga kan di SD selama 6 bulan. Dan mulai dari situ saya tertarik untuk mengajar anak-anak. Dan pas melihat Dinding Manado ini, fokus utamanya itu anak-anak. Jadi saya langsung tergerak untuk mengikuti relawan Dinding Manado. Dan akhirnya mendaftarkan diri sebagai mentor ya, itu sebutnya mentor di Summer Camp. Jadi kita punya satu program bagi teman-teman yang baru tahu. Jadi kelas Dinding Manado itu bukan cuma ada kelas mengajar, juga ada beberapa program. Itu salah satunya itu adalah Summer Camp. Nah, kami kok kebetulan masuk pertama kali terlibat dalam komunitas dinding atau melibatkan diri dalam kegiatan dinding itu dari kegiatan summer camp sebagai relawan gitu. Nah, menarik sih. Pengen pengen tahu lebih mendalam tentang Kamiko. Nah, Kamiko sebenarnya sebelum gabung komunitas dinding, apakah pernah ada kegiatan mungkin ngajar anak-anak sebelumnya gitu sampai kayak rasanya tuh punya kerinduan besar sampai mencari-cari komunitas gitu. Apakah sudah terbiasa dulu waktu zaman sekolah mungkin atau di awal kuliah mungkin punya aktivitas mengajar anak-anak atau anak-anak kompleks gitu, pernah gitu nggak? Oke, kalau dibilang mengajar sebenarnya pas sebelum kuliah itu belum pernah. Nanti mengajar itu pas sudah sampai ke Manado. Kebetulan saya kan dari luar Manado ya. Dan setahun lalu saya datang di Manado dan ya seperti yang saya bilang tadi, saya berusaha mencari komunitas begitu. Dan kebetulan waktu itu komunitasnya Marijo Belajar, dan salah satu program mereka itu mengajar sharing-sharing di panti asuhan, dan itu sih pengalaman pertama saya mengajar dan sekaligus sebagai relawan begitu. Dan ternyata seru untuk menjadi relawan itu seru, dan apalagi terlibat dengan anak-anak, terlibat dengan masyarakat langsung. Dan juga tadi dibilang kenapa mungkin ada background mengajar. Tahun lalu juga sebenarnya saya ikut program kampus mengajar yang diadakan oleh Kemendikbud, dan kebetulan saya salah satu yang lolos. Itu sekitar 15.000 orang yang lolos di situ. Di Indonesia semua Indonesia. Nah, kebetulan saya mengajar di salah satu SD di Pandu, dan itu kalau dibilang tergolong desa itu, jauh dari kota. Nah, di situ saya pas mengajar selama 6 bulan itu benar-benar ada keterikatan involve ke anak-anak, dan karena setiap hari ketemunya anak-anak, mengajar anak-anak, menghadapi anak-anak, dan di situ ternyata ada bonding yang dibangun gitu, ada suatu hubungan yang terbangun. Dan kasarnya itu mungkin lebih ke karena saya dulunya kayak sekarang juga introvert, tapi mungkin kurang bersosialisasi. Nah, dari program kampus mengajar ini mengajarkan saya untuk mau tidak mau ya harus bersosialisasi dengan anak-anak, dan mau tidak mau ya harus menjadi seorang yang teladan untuk anak-anak. Dan mulai dari situ saya
suka untuk mengajar. Jadi ada beberapa program dari Marijo Belajar, terus tiba-tiba ikut kegiatannya apa Kemendikbud waktu itu dan Ya, lolos dan mengajar di Pandu. Ya Pandu itu masih kalau nggak salah masih Manado ya. Kalau nggak salah iya, masih Mas. masih dalam wilayah kota Manado gitu. Dan memang ya agak di pinggiran kota sebenarnya sih juga. Dan menarik sih sebenarnya, maksudnya dari pengalaman yang kami kok awalnya dari Marijo Belajar terus tiba-tiba dipercayakan Tuhan juga untuk lolos dan memberikan apa ya, pengajaran atau memberikan pelayanannya untuk anak-anak di Bandung, sehingga kayak punya rasa mengajar itu mulai tumbuh yang awalnya introvert awalnya agak susah untuk bersosialisasi sama orang gitu. Jadi dengan beberapa agenda, dengan beberapa kegiatan tuh bisa membiasakan diri untuk bersosialisasi. Menarik sih sebenarnya. Nah, kita balik ke awal pertama mendaftar mentor gitu. Nah, pada salah tuh kita ketemunya tuh pas lagi clinical meeting ya kayak. Pertama kali kita ketemu clinical meeting sebelum kegiatan summer camp gitu. Jadi pertama kali kita ketemu kami itu di situ gitu dengan beberapa mentor yang lain. Nah, um, kita kan masuk dulu di apa namanya proses kegiatan summer camp. Beberapa pertama mbak cerita kemarin juga ada yang dari mentor juga, dan pengen gali sih bagaimana pengalaman Kamiko saat melibatkan diri atau terlibat dalam apa ya kegiatan summer camp kemarin. Nah, pandangan Kamiko secara umum mungkin di awal ketika daftar dan dijelaskan tentang summer camp itu seperti apa. Nah, gambaran Kamiko secara umum tentang kegiatan summer camp itu apa gitu? Oke. Ya, seperti yang dibilang tadi, Summer Camp itu merupakan salah satu program Dinding Manado ya. Dan kebetulan saya juga pertama kali terlibat di Dinding Manado ya di Summer Camp. Itu kesannya sih lebih ke apa ya, mengajarkan diri sendiri untuk lebih banyak bersyukur, lebih banyak melihat apa yang sudah dimiliki. Karena betul-betul pas di Dinding Manado itu, pas di Summer Camp itu selama 2 hari, itu benar-benar pengalaman bersama anak-anak yang memang full bersama anak-anak gitu. Dan dari menjadi mentor, menjadi mentor untuk anak-anak, dan kebetulan juga saya mempunyai adik mentor dan beberapa yang lain yang saling sharing. Dan ternyata pas mendengar cerita mereka, melihat mereka secara langsung, itu benar-benar membawa insight baru, membawa pola pikir yang baru dan sudut pandang yang baru. Kalau ternyata masih ada anak-anak yang kayak istilahnya tidak terjangkau sebegitu dekat oleh apa ya pendidikan. Ya mungkin dari mereka ada yang sudah tidak sekolah ataupun masih sekolah, tapi mereka tidak dapat kesempatan yang sama dari segi pendidikan. Dan dan salah satu cerita itu ya mungkin karena dari segi ekonomi, mungkin dari segi keluarga. Dan yang saya dapatkan memang lebih ke berempati ke sesama manusia, melihat orang lain itu dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau dibilang banyak dari cerita mereka itu sering dianggap sebagai anak nakal, dicap sebagai uh, anak yang susah diatur, apalagi anak pasar ya, anak yang mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya oleh anak-anak. Dan uh, sebelum mengenal dinding itu kayak memandang mereka itu kayak, oh ya memang kurang didikan, memang kurang perhatian, memang kurang apa. Dan pas di summer camp ini barulah mendapat insight baru kalau oh ya ternyata ada alasan mengapa ada orang begitu, bukan memandang rendah, tapi memang ada perbedaannya, perbedaan ketika kita tidak mendapat
uh, pemenuhan yang sama seperti mungkin ya pendidikan, karena uh, otomatis kalau orang yang tidak dididik itu akan beda sama orang yang mendapat didikan. Dan itu sih yang lebih menemplak ke saya kalau ternyata masih ada ya anak-anak yang tidak mendapatkan hak yang sama begitu. Dalam sekali ya. Jadi sebenarnya program uh, apa namanya summer camp itu ada program yang sangat apa ya komplit, kita sangat krusial sih untuk adik-adik gitu, karena kita bisa bersama-sama dengan dua orang itu selama 2 hari 1 malam. Jadi kita nginap dan tugasnya kami saat itu ada menjadi orang tua. Saat itu tuh, jadi waktu dijelaskan tuh bahwa setiap mentor itu merupakan orang tua dari setiap adik. Nah, menarik. Saat itu apa ya, kami kok sendiri tuh dapat siapa gitu, pas pembagian adik mentor itu dapatnya siapa, terus gimana awal respon pertama kalinya dia ketika Kak Miko coba membangun komunikasi sama dia gitu. Itu menarik sih, pengen diceritakan. Oke, pas itu saya cuma dapat satu adik mentor namanya Irfan, dan kalau nggak salah umurnya 12 atau 13 ya. Terus pas pertama kali dapat, memang dia sih yang langsung welcome. Oh, halo Kak, kita ada mentor begitu. Dan apa ya, senang sih karena ada sih teman saya yang dapat adik yang nggak mau gitu, nggak mau untuk dapat kakak mentor. Dan saya langsung kayak, oh, saya ternyata dapat yang memang langsung connect begitu. Dan nggak sulit sih untuk langsung bangun hubungan, langsung involve dengan dia, langsung connect ke dia. Apalagi juga pas tidurnya kan itu ya satu kamar semua cowok, satu ruangan itu cowok semua, dan kebetulan itu meniduri tempat yang sama. Jadi memang full 2 hari itu ya memang kontrol adik mentor itu. Dan kalau dibilang tantangan pas mendapatkan adik mentor itu mungkin tidak ada sih, karena dari segi komunikasi ketika saya bilang, oh kita bakalan break jam segini, terus kita akan mandi jam segini, kita akan sholat jam segini, kita akan ke masjid jam segini, dan dia langsung nurut gitu, dia langsung tahu dan langsung paham kalau oh ini bakalan jadi apa ya jam-jam tertentunya, dan kapan ketika dia akan break, kapan ketika dia akan makan dan seterusnya. Jadi kami tuh apa ya, kalau mau bilang merupakan mentor yang agak beruntung ya. Karena ada beberapa relawan yang adik-adiknya tuh menolak gitu. Dan unik sih sebenarnya, ada yang spesial tentang seorang Irfan. Nah, sedikit cerita tentang Irfan sebelum dia ikut kegiatan summer camp. Nah, dia adalah salah satu orang yang paling, yang mau bilang dia agak tua ya, agak dewasa gitu. Di apa namanya, di anak-anak yang mengajar, yang aktif belajar juga gitu. Dan awalnya sebenarnya kita nggak notice sih si Irfan ini. Dia tuh awalnya datang, dia lihat dari jauh, dan juga dia beberapa tahun ini join juga. Cuman awalnya lihat-lihat kita dari jauh sambil main handphone, terus kita coba ajak-ajak dia, dan karena postur badannya besar kayak apa ya, kayak sama dengan relawan biasanya gitu. Karena badannya postur besar sama kayak, jadi kalau orang lihat tuh kayak dia itu relawan sebenarnya sih dari postur badan. Nah, yang menarik dari Ivan itu sebenarnya dia salah satu anak yang tidak sekolah atau putus sekolah gitu. Banyak anak-anak kita tuh yang berhasil disekolahkan oleh orang tuanya. Nah, kalau Irfan ini agak berbeda, agak spesial. Nah, dia itu tuh tidak disekolahkan lanjut oleh orang tuanya, namun dia dikasih modal untuk, atau bukan, dia dikasih kesempatan untuk jaga usaha keluarga gitu. Usaha apa, PS ya gitu.
kalau kami kan tahu kan waktu sempat sering-sering juga kan dengan Irfan gitu. Nah dari situ tuh kita pada melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Artinya oke, si Irfan ini tidak mendapatkan pendidikan informal sekolah lagi, tapi dia mendapat pendidikan di lingkungan dia gitu, dengan apa, dengan dia belajar untuk menjadi orang yang dewasa dengan menjaga usaha keluarganya. Itu sih yang agak spesial dari Irfan. Dan Irfan sih adalah anak yang saat ini menjadi coachingnya kita sebenarnya, karena uh, ternyata tuh dia tahu main musik. Itu tuh sebenarnya ya kan, kami pun tahu kan itu. Soal itu pun kalau mau jujur itu kita tahunya pas di summer camp sebenarnya kak. Jujur kakak relawan itu tahu apa ya, bakatnya Irfan itu tahu main musik itu ketika summer camp gitu. Jadi saat itu tuh, dan selain dia punya usaha dari orang tua ya, jaga PS, dia tuh punya usaha tuh kalau nggak salah apa ya, rental handphone. Lu sempat cerita sama kami kok soal ini. Kalau yang rental handphone itu belum sih. Oh belum ya, jadi disingkat aja. Sebenarnya pas sering-sering sama Irfan gitu. Si Irfan tuh dia punya, jadi dia tuh beli HP second 2 sampai 3 handphone, dan dia apa ya, dia sewakan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa pakai buka akun media sosialnya, tapi pakai waktu gitu. Kayak kita rental apa ya, kayak rental sepeda motor begitu, cuman rental handphone. Dan itu cukup berhasil sebenarnya sih saat itu. Dan kita melihat bahwa si Irfan ini walaupun tidak melanjutkan pendidikan formal, tapi dia tuh bisa apa ya, menggunakan alam bawah sadarnya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi gitu. Nah itu tuh kayak jiwa bisnisnya sudah muncul gitu. Nah menarik dari apa pengalaman Irfan dengan kami kos selama kegiatan summer camp, kira-kira ada nilai-nilai apa sih yang mungkin kan kami kan sudah cerita sering-sering dengan Irfan seperti apa. Nah melihat sosok Irfan itu seperti apa, dan apa sih nilai yang Kak Miko konsen atau nangkap dari si Irfan ini secara pribadi gitu. Itu kan dari sudut pandang kita tadi gitu. Kalau dari kami itu seperti apa? Kalau dari saya memang si Irfan ini memang yang agak berbeda ya dari yang lain. Dia dari tutur bahasa saja dia memang bisa dibilang ya terdidik dari tutur bahasa. Dia enggak, selama bersama saya ya, bersama saya 2 hari itu enggak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti yang lain. Tutur kata itu memang terjaga. Etikanya bagus gitu. Sih. Iya, etikanya bagus. Dan yang nilai yang pertama yang saya dapat selama bersama dia itu etika. Seperti yang saya bilang tadi itu, pas pertama kali dapat dia memang langsung welcome, dan saya lihat etikanya bagus gitu. Terus nilai yang kedua itu adalah kerja keras yang tadi dibilang apa, dia menjaga rental PS, dan juga kalau nggak salah orang tuanya itu punya warung, dan katanya dia juga sempat bantu-bantu setiap hari sih di situ, kayak beres-beres, cuci piring. Dan pas dia cerita, saya dapat nilai itu. Ternyata di usia yang segitu dia nggak sibuk bermain di luar sana, tetapi dia sibuk membantu orang tuanya, dan juga dia bilang membantu dirinya sendiri, karena dia bilang hasil dari rental PS itu dia ternyata tabung setiap kalau pembagiannya saya kurang tahu untuk ditabung itu berapa dan dibelanjakan itu berapa, tetapi yang pasti dia bilang itu saya selalu tabung uang yang didapat dari apapun itu. Dan kayak yang dibilang tadi sih, kayak jiwa bisnisnya itu ada. Dan memang itu sudah ada dasar, sisa mungkin ditambah-tambahkan lagi dari segi yang lain gitu. Dan lagi yang nilai dari Irfan itu yang tadi sudah etika ya, menghargai, terus kerja keras, dan mau belajar sih ya, dia orangnya mau belajar. Karena pas
waktu itu saya sempat sharing-sharing sih kalau saya ini dari jurusan sastra Inggris gitu. Dan ternyata dia apa ya kayak tertarik begitu. Oh, Pak, rasa ingin tahu sastra Inggris ini apa. Ternyata kalau orang pakai bahasa Inggris ini tujuannya apa. Jadi dari situ ada pembicaraan yang memang bisa saling masuk begitu. Dan saya senang menjawabnya karena interaktif, bukan hanya saya yang memberikan, tapi dia juga rasa ingin tahu itu memang tinggi dari si Irfan ini. Itu sih Kak yang menurut saya uh, value yang dia sudah punya itu memang sudah kuat. Dan memang ini memang sejalan dengan satu nilai yang ada di dinding gitu. Jadi selain kita juga belajar tentang namanya etika berlaku dan juga pendidikan dasar seperti matematika, bahasa Indonesia juga ada satu nilai yang kita tetap bangun, yaitu entrepreneur. Dan si Irfan ini tuh kelihatan dia paling menonjol di entrepreneur. Tuh lihat tuh dari semua anak-anak tuh kayak dia paling menonjol sih sebenarnya sih. Kelihatan dari cara pembawanya dia, kalau kita coba cerita sama dia tentang bagaimana dunia usaha gitu. Dan memang kita lagi concern juga, dan juga sambil itu kita juga ada satu relawan namanya KJF, Kak Jevo gitu. Jadi kita memberikan alat musik. Kebetulan kan dia senang main alat musik gitu. Jadi kita juga punya salah satu alat musik punyanya dinding gitu yang kita kasih ke dia. Sebenarnya itu sengaja kita kasih untuk sebagai wadah dia untuk dia belajar gitu, berkreasi. Dan harapan kita tuh seorang di dinding itu bisa menghasilkan orang yang tidak hanya bisa berubah serta berlagu menjadi lebih baik, tapi juga bisa menimbulkan jiwa seni gitu. Ketika dia sudah punya bakat seni, nah itu kita tetap harus asah lagi, dan kita terus akan selalu mengembangkan dia itu ke arah entrepreneur juga gitu. Jadi mempercayakan hal-hal baru ke dia. Dan memang Irfan menjadi satu anak yang kita concern sekali sih akhir-akhir ini gitu. Kita selalu kalau setiap kelas mengajar tuh selalu selalu pengen berbagi atau pengen mendengarkan ceritanya Irfan gitu dalam satu minggu ini gitu. Seru gitu kalau dia cerita, Kak, kita kayak gini. Bahkan kalau nggak salah tuh beberapa minggu lalu tuh dia beli alat musik pakai uangnya sendiri, kayak gemelang gitu ya, kayak gemelang gitu tuh dia membeli alat musiknya itu pakai uangnya sendiri, uang tabungannya. Dan dia belajar untuk memainkan alat musik itu dengan lagu gitu. Dan bagus, dan tahu ya namanya udah punya basic seni kali ya gitu. Jadi terus sempat tanya, Ivan ini belajar dari mana, belajar pas apa gitu. Dia bilang gini, Kak, kita belajar sendiri, Kak. Gila. Jadi anak-anak begini yang sebenarnya kalau dia mendapat pendidikan formal malah lebih bagus gitu. Etikanya baik, punya jiwa entrepreneur juga, terus jiwa untuk tidak menyerah dengan kondisi, bantu orang tua, punya hati yang peduli sama sesama, bahkan ke orang tua juga. Dan ketika kalau kita lihat kita yang dulu yang dulu punya semua fasilitas gitu, kayaknya rasa-rasa kita malu deh sama Irfannya sendiri dengan perjuangan dia sekarang gitu, kayak gitu. Dan mungkin balik ke yang tadi di summer camp. Nah, 2 hari 1 malam sama-sama dengan anak yang lawan, dengan Irfan, dengan anaknya lain. Nah, kira-kira secara umum sih gitu, bukan cuman dari Irfannya tapi dari setiap kegiatan yang ada di summer camp kemarin. Nah, kira-kira ada beberapa 1-2 poin kah yang mungkin Kak Miko nangkap gitu, yang bisa menjadi bekal, kayaknya kita harus kayak gini deh gitu, atau kita salah dengan pandangan ini deh gitu. Mungkin salah 1-2 poin gitu yang Kak Niko nangkap ketika terlibat dalam kegiatan summer camp kemarin. Rasa-rasanya 2 hari itu nggak cukup sih untuk saya sendiri. Pengen terus kayak mengikuti setiap kegiatan yang ada. Dan yang yang paling saya admire itu dari segi merangkul di situ, karena betul-betul saya lihat sendiri kakak-kakak mentor, kakak-kakak relawan yang lain itu betul-betul merangkul setiap anak-anak yang ada. Jadi tidak ada yang
dispesialkan, tidak ada yang uh, dari segi umur tidak ada yang dibeda-bedakan, dan itu yang membuat saya uh, lebih ke saling saling menghargai, saling merangkul satu sama lain, dan uh, juga suka pas sesi sharingnya itu, karena mungkin saya pernah tulis sih di feed, tapi itu mungkin lebih spesifik ke skillsnya. Tapi ini merupakan salah satu sesi di summer camp, yaitu sesi sharing begitu. Dan saya suka pas sesi sharing ini karena kita dan adik-adik mentor itu diberi kesempatan untuk sharing, untuk saling terbuka, untuk saling bercerita, dan saya rasa ini perlu untuk setiap anak-anak, karena uh, realistis saja di luar sana orang yang dibilangnya bukan anak pasar saja tidak mendapatkan wadah untuk saling bertukar pikiran, saling bercerita satu sama lain. Dan menurut saya ini yang sebenarnya paling penting untuk mengetahui pikiran anak-anak, karakter anak-anak, apa yang mereka sebenarnya inginkan, apa yang sebenarnya mereka ingin sampaikan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, ataupun mungkin ke orang-orang yang lebih tua di atasnya begitu. Dan program sesi ini yang paling on point sih dari semua sesi kalau menurut saya pribadi. Dan juga sesi malam api unggun itu yang berkelanjutan dengan sesi sharing itu, dan benar-benar di situ mentor-mentor dan kakak relawan betul-betul merangkul tiap anak di situ. Dan di situ orang bisa mencurahkan dorong perasaan, dan itu yang saat ini memang sedikit krusial juga sih, karena saya juga kalau pribadi saya juga tumbuh di lingkungan yang tidak punya kesempatan untuk sharing-sharing dengan mungkin orang tua, mungkin dengan keluarga, dengan teman sebaya pun ya tak pernah saya sharing yang ada di summer camp ini. Dan betul-betul betul-betul heartwarming gitu, betul-betul menyentuh hati di pas malam itu sih Kak dari saya. Itu memang titik poin sebenarnya sih kegiatan kita. Jadi kita pengen anak-anak tuh mereka bisa terbuka gitu, bisa terbuka sama orang tuanya, yaitu kakak mentornya, terbuka dalam semua hal pribadi, masalah pribadinya, mungkin selama itu mereka menyimpan suatu kepahitan, mungkin ada suatu hal yang mungkin mereka nggak bisa ngomong sama orang tuanya atau nggak bisa ngomong sama keluarganya, tapi mereka bisa cerita sama kakak mentornya. Karena ini adalah kesempatan buat mereka untuk bisa melepaskan semua benak sebenarnya gitu. Karena ketika kita pengen mengisi sesuatu ke mereka, berarti kita harus membuang sisi buruk dari dirinya mereka dulu gitu, baru kita bisa memasukkan nilai positif yang baik gitu, sehingga bisa masuk kayak gitu. Dan benar sih Kak, dari semua aktivitas sesi-sesi yang ada sih, memang yang paling sensitif dan main perasaan sekali tuh pas malam itu gitu sesi sharing mentor sama kakak sama adik-adik, sama juga sesi api unggunnya itu kayak gitu. Dan memang itu yang paling menyentuh sebenarnya. Dan sebenarnya kita pun ketika sampai saat ini dari 2017 ikut sama camp pertama kali 2019 sampai sekarang 2023 itu punya terikatan batin sama adik-adik itu di sesi itu sebenarnya. Makanya kenapa tuh punya kayak ikatan batin sama mereka gitu, ketika mengalami malam bersama dorang, mendengarkan cerita keluh kesahnya yang sebenarnya kita nggak pernah dapat ini di sekolah formal. Adakah pernah guru kita menanyakan hal yang privat itu kepada kita? Kayak nggak pernah gitu.
Nggak apa pernah. gitu. Iya, dan memang ini suatu hal yang kita akan terus berkelanjutan untuk terus dibuat, karena apa ya, psikologi anak kan itu sangat mempengaruhi masa depannya gitu. Jadi ketika ada kepahitan dalam hatinya, ada pola pikir yang salah, ada sudut pandang yang salah, ketika itu masih bersarang di otaknya, itu akan menjadi dampak negatif yang akan dibawa terus sampai ke depannya. Apalagi kan mereka tuh adalah generasi penerus bangsa gitu. Kayak banyak orang bilang gitu, anak muda adalah anak generasi penerus bangsa, dan kita mencoba untuk mendidik anak-anak ini nih sebagai penerus bangsa ke depan, karena kita nggak tahu ke depannya mereka menjadi seorang yang sangat berpengaruh di kota Manado, bahkan di kota-kota yang mana mereka berada. Dan kita pun salut sama setiap relawan kemarin, kakak mentor kemarin yang apa ya, kami kok teman-teman juga yang lain tuh sangat setia dari awal. Dari awal kegiatan nginap, walaupun ya kita tahu apa ya, fasilitas yang dikasih panitia juga terbatas, tidak apa ya, tidak selalu wow juga, padatnya tidur juga seadanya, punya aktivitas yang padat, walaupun itu dialami, tapi setiap apa ya, mentor pun mau untuk bisa terus bertahan gitu, dan mau untuk mendampingi adik-adik. Itu sebenarnya kita salut sih beberapa mentor, dan kali ini mentor di summer camp kayaknya itu mentor yang paling banyak bertahan. Jadi kalau di summer camp sebelum itu ada beberapa mentor yang tiba-tiba izin nggak bisa ikut lanjut karena ya dengan alasan, berbagai alasan, kan kita sudah tahu sih alasannya apa gitu. Kayak betah. Cuman summer camp kali ini tuh rasa-rasanya tidak ada satupun mentor yang izin gitu. Rasanya kan nggak ada sama panitia, dan salut sih sama mentor, sama kami kok, sama teman-teman juga kayak gitu. Dan uh, mungkin ini tiga pertanyaan terakhir gitu. Nah, gimana sih kami Pak dengan kami kok secara pribadi melihat soal apa ya, pendidikan di Kota Manado terlebih khususnya bagi pendidikan anak-anak jalanan? Seberapa penting sih pendidikan bagi mereka? Kita berbicara pendidikan formal dan pendidikan informal ya gitu. Seberapa penting sih pendidikan buat anak-anak mereka gitu? Buat mereka terlebih khususnya gitu. Seperti yang kakak bilang tadi sih, anak-anak itu generasi yang orang akan wariskan begitu, dan anak-anak ini yang akan bergerak, dan siapa lagi kalau bukan generasi kita dan generasi yang selanjutnya. Nah, seberapa penting pendidikan itu ya penting, karena dari pendidikan ini kita akan mendapatkan apa ya, mungkin istilahnya ya didikan, bukan hanya yang pembelajaran, tetapi lebih ke pendidikan gitu. Karena saya tahu kalau orang yang mendapatkan didikan itu ya akan sangat terasa perbedaannya. Dan melihat kondisi di Manado sendiri, sebenarnya saya kurang tahu sih, kurang observasi sejauh mungkin. Tetapi yang saya lihat memang ada apa ya, jarak ya memang. Yang apalagi di sini kan sekitaran sini tuh bisa terbilang yang memang pusat kotanya Manado begitu. Tetapi pas saya kembali lagi ke pas kampus mengajar itu, saya lihat dari segi tenaga pendidik ya mungkin ya ada, meskipun masih kurang. Dan dari segi apa ya, mungkin ini lebih ke pas dalam pembelajarannya itu ya, kalau bisa dibilang ya memang masih monoton. Tetapi bersyukur karena menteri kita memang sudah meningkatkan apa ya, kurikulum, memperbarui kurikulum yang baru, dan yang salah satunya itu ya ada salah satu program, kurang lebih sih namanya apa, tapi memang ada yang salah satu program yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berekspresi, istilahnya itu student center, tapi masih lebih ke apa yang orang minati. Jadi mungkin sudah mendekati ke kurikulum yang mungkin kayak di luar negeri itu fokus ke apa yang diminati, dan ya fokus saja di situ, di satu itu. Tetapi
apa ya, ketika melihat orang itu masih perlu dididik, karena apa ya, tenaga pendidik di situ juga rata-rata sudah berumur kan, jadi perlu pembaharuan cara pembelajaran, perlu pembaharuan ya, mungkin dari segi cara pembelajaran, dari segi pendekatan, karena pas yang saya lihat sendiri di SD itu ya, mungkin pendekatannya kurang, interaksi kepada setiap mahasiswa itu kurang, setiap siswa itu kurang, dan apa ya, itu yang penting sih ya, penting untuk mengetahui setiap karakter anak-anak, karena kita tidak bisa melepas begitu saja anak-anak ke after dari SD mungkin tanpa mengetahui ternyata kekurangannya mana, apakah sudah terpoles sedikit demi sedikit, apakah masih sama saja. Kalau masih sama saja berarti ya pendidikan itu tak berhasil. Jadi mungkin itu sih yang komentar dari saya untuk setiap apa yang dibilang, sekolah mungkin untuk bisa lebih engage lagi kepada setiap siswa-siswa yang ada, bukan hanya general tapi lebih spesifik. Ada bimbingan khusus di setiap anak-anak gitu ya, supaya ya psikologi anak itu sangat rentang sebenarnya ya gitu. Jadi kita betul-betul harus touch langsung gitu, apalagi guru itu harus betul-betul melibatkan dan langsung kayak anaknya langsung gitu. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Apa sih pesan dari Kak Irfan gitu, pesan Kak Irfan sendiri untuk anak-anak atau anak muda atau para relawan baru, karena ini kan ada untuk yang lawat gitu. Jadi tujuan live ini adalah untuk bisa menggait relawan yang belum join ke komunitas dinding atau masih takut-takut gitu. Nah, apa sih pesan buat mereka, dan apa sih keuntungan atau nilai baik yang bisa mereka akan dapat ketika ikut terlibat dalam komunitas dinding gitu? Ya, silakan Kak. Oke, mungkin mungkin ada teman-teman yang menonton juga, selamat bergabung, dan sini saya ingin apa ya istilahnya, mungkin sedikit mempromosikan ya untuk bisa terjoin di mungkin di summer camp ataupun di Dinding Manado, karena betul-betul ini wadah untuk kita sebagai apa ya, sebenarnya Pak Menteri pernah bilang begini, bukan gelarnya itu bukan duta pendidikan itu bukan sebuah gelar, tetapi sebuah apa ya, hal yang semestinya ada di setiap orang yang berpendidikan, karena apakah tidak egois rasanya kalau orang yang berpendidikan melihat orang yang sama sekali tidak tahu itu, apakah kita tidak tergerak untuk melihat mereka merasakan apa yang orang rasakan juga begitu. Jadi untuk pesan saya kepada mungkin orang-orang yang belum pernah mungkin menjadi relawan spesifiknya di Dinding Manado, ya saya sarankan sih untuk terjoin, terkonek, karena bakalan ada, kita tidak mencari keuntungan sih sebenarnya, tapi bakalan ada banyak benefit yang teman-teman dapatkan kalau bisa terjoin, karena ini apa ya, lebih ke interaksi sosial, lebih ke spesifiknya itu anak-anak, dan bagaimana orang yang sudah punya privilege pendidikan itu bisa mentransfer ilmu itu kepada anak-anak, dan di mana anak-anak ini yang akan mewarisi generasi mereka untuk bisa berkembang di tahun-tahun berikutnya. Keren. Pasti akan dapat nilai positif yang akan kita dapat ketika kita join satu kegiatan positif juga gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir kayak Kak Miko. Kamu bilang kayak Irfan sih Kak Miko PAD sih. Iya.
Kamiko ini pertanyaan terakhir dan ini selalu kita tanyakan ketika kita menutup sesi. Nanti rekam live kita akan kita upload di YouTube gitu dan menjadi apa namanya jejak digital juga yang akan selalu ada di tahun-tahun kedepannya. Nah, ini seandainya nih di 5 tahun mendatang, Kak Miko yang sekarang 5 tahun mendatang melihat video ini gitu, melihat rekaman ini, melihat live ini gitu. Nah, kira-kira apa pesan dari Kak Miko yang 2023, Kak Miko yang sekarang, ke Kak Miko yang 5 tahun mendatang nanti ketika melihat video ini? Apa pesan buat Kak Miko-nya sendiri untuk 5 tahun mendatang? Ke Kak Miko yang 5 tahun mendatang. Itu pertanyaan penutup sebenarnya. Waktu dan Uh, kesempatan diberikan, silakan Kak. jadi pertanyaan ini apa yang akan saya sampaikan ke uh, saya di masa depan. Iya, buat Kamiko, pesan untuk Kamiko yang 5 tahun mendatang akan melihat video ini. Oke. Okay. Untuk diri saya sendiri, terima kasih sih, karena terima kasih sudah mau untuk melibatkan diri, mau untuk memiliki kasih, mau untuk berjuang demi kasih itu sendiri. Karena saya tergerak untuk melakukan ya mungkin segala hal itu karena didasari oleh kasih. Dan untuk diri saya, untuk diri saya 5 tahun mendatang mungkin kita tidak pernah tahu sih besok masih ada, tetapi yang ingin saya sampaikan ya terima kasih karena sudah mau untuk membuat sedikit langkah, mau untuk membuat sedikit langkah perbedaan. Karena di mana kamu membuat sedikit langkah, di situ akan ada sedikit perubahan. Tetapi di mana kamu tidak pernah membuat sedikit langkah, maka tidak akan ada sama sekali yang berubah. Dan terima kasih untuk sudah mau untuk memberikan kakimu untuk melangkah dan memberikan hatimu untuk mengasihi orang lain. Mungkin itu sih, Kak. Keren. Kamiko, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Kita pun juga banyak belajar dengan sharing-sharing yang ada saat ini bahwa apa ya, dengan langkah kecil itu kita bisa mengubah sesuatu gitu. Kita mulai dengan langkah yang kecil gitu. Kadang-kala kan orang bilang kita pengen merubah dunia, kita pengen merubah dunia, dan banyak orang lupa ketika pengen merubah dunia itu yang pertama dilakukan adalah mengubah dirinya sendiri dari hal yang Ya, terkecil. Benar. Jadi kalau kita pengen punya impian mengubah dunia, rubahlah dari diri kita sendiri dengan lingkungan dan juga lingkungan terdekat kita dulu gitu, baru kita bisa mengubah dunia. Oke, terima kasih banyak kami untuk sering-seringnya. Buat teman-teman Dinding Menedo, teman-teman relawan, jangan lupa besok kita ada kelas mengajar, ada yang tanya di DM juga. Besok kita ada kelas mengajar seperti luar biasanya, itu jam 1 siang di Pasar Besar Hati di lantai 3 gitu. Jadi teman-teman datang saja, tidak ada pendaftaran, silakan join, datang saja. Kalau merasa takut, malu atau nggak tahu tempatnya, bisa DM saja di IG kita, nanti kita akan mengarahkan. Ada yang takut, Kak kita nggak tahu mau kasih ajar apa, tenang, materinya kita sudah siapkan. Tugasnya relawan adalah mendampingi adik-adik untuk bisa mengejarkan soal-soal yang kita kasih gitu. Sekalian juga kakak-kakak bisa belajar bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perjuangan mereka melewati kehidupan ini. Karena ada banyak nilai positif yang akan didapatkan ketika kita mendampingi mereka. Kamiko salah satu contohnya mendapat banyak sekali nilai positif dalam hidup Kamiko secara pribadi juga. Oke, itu saja dan sampai kita ketemu di program Basita dengan Dinding episode berikutnya di minggu depan gitu. Kamiko, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. terima kasih, Kak, sudah mengundang saya. Ya.